Sepaket tersangka penistaan agama Sugi Nur dan Bambang Trimulyono dijerat dengan pasal berlapis. Dr. Tifa sama Pak Amin Rais, jangan kabur ya. Dan kebencian berdasarkan sara dan atau penistaan agama. Adapun sebagai tersangka, yang pertama adalah SNR dan yang kedua adalah DTN. Kemudian penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, yaitu sebanyak 23 saksi dan saksi ahlinya sebanyak 7 orang. Adapun barang buktinya adalah 1 buah flash disk, selanjutnya screen capture, dan 2 lembar screenshot postingan video. Syukur alhamdulillah, akhirnya Bareskrim Mabes Polri menangkap cecunguk yang bernama Bambang Trimulyono dan Nur Sugi karena dianggap menistakan agama. Saya juga bingung, ini penghinaan kepada kepala negara kok arahnya ke penistaan. Nah, ternyata saya baru tahu dalam podcast mereka berdua ini adalah agama yang sangat mulia ini diturunkan derajatnya untuk melegalisasi kebohongan, fitnah yang dibuat oleh Bambang Trimulyono. Astagfirullah, ini sungguh kejahatan yang luar biasa. Pertama, ucapan Sugi Nur itu dengan sengaja dan sadar ingin menyamakan ucapan Bambang Tri dengan firman Allah dalam Al-Quran. Ini jelas tidak ada sedikit pun yang bisa dibenarkan dan bisa dibela. Ini kejahatan yang luar biasa. Sumpah menggunakan nama Allah atau menggunakan Al-Quran bukanlah pembuktian. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Mabes Polri menangkap sepaket terduga penista agama, yakni Sugi Nur dan Bambang Trimulyono. Sudah tersangka tersebut dikirakan dengan pasal berlapis. Oleh penyidik Mabes Polri, adalah cara melakukan aktivitas penyebaran berita bohong dan telah melanggar Undang-Undang ITE di konten YouTube. Bambang Trimulyono merupakan penulis Jokowi dan pernah dipenjara selama 3 tahun akibat tulisannya tersebut. Baru-baru ini, Bambang Tri juga menyebut ijazah Jokowi palsu dan menggugatnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sedangkan Sugi Nur juga pernah dipenjara selama 10 bulan untuk kasus ujaran kebencian. Dan Sugi Nur juga adalah pemilik akun YouTube Gus Nur 13 Official. Aktivitas mereka berdua di akun YouTube Gus Nur 13 Official membuat mereka ditangkap oleh polisi. Adapun Bambang yang ditangkap di sebuah hotel di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Sementara penangkapan terhadap Sugi Nur belum diketahui. Masih malam, ini mereka masih diperiksa di Mabes Polri. Nah, terkait perkembangan program antara narasumber pembicara, pengelola pemilik pengguna atau penguasai YouTube Gus Nur 13 Official tentang ujaran kebencian berdasarkan sara dan atau penistaan agama. Polri masih belum membuka konten apa yang dipersoalkan sehingga mereka menjadi tersangka. Adapun penetapan tersangka itu berdasarkan laporan dari polisi Polri tertanggal 28 September 2022. Dan dalam kasus itu, Polri telah melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yaitu sebanyak 23 saksi, termasuk diantaranya 7 orang saksi. Selain itu juga telah menyita sejumlah barang bukti yakni 1 buah flash disk, screen capture, dan 2 lembar screenshot unggahan video. Adapun sebagai tersangka yang pertama, tersangka disangkakan dengan pasal 156A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45 ayat 2 Jangsto, pasal 28 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang ITE, tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, ras, agama, dan antar golongan. Kemudian pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran ujaran kebencian dan bohong, sehingga menimbulkan di masyarakat saat ditanyakan soal penahanan Gus Nur. Mengatakan kedua tersangka
masih diperiksa, jadi mereka ya tetap diperiksa. Kemudian itu statusnya nanti ya bakalan ditahan atau enggak, pasti akan kita sampaikan lebih lanjut, ujarnya. Ya, penyidik tidak terlalu tindak pidana cyber dengan research kriminal. Polri mengenakan pasal berlapis kepada Bambang Trimulyono dan Sugi Nur Raharja. Menurut Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Nurul Azizah, pasal yang disangkakan kepada kedua tersangka adalah pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Sementara pasal yang kedua dan terakhir, yaitu kata Nurul, adalah pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran berita bohong sehingga menimbulkan kebenaran di masyarakat. Mabes Polri menangkap sepaket terduga penista agama, yakni Sugi Nur dan Bambang Trimulyono. Sudah tersangka tersebut dikirakan dengan pasal berlapis. Oleh penyidik Mabes Polri, adalah cara melakukan aktivitas penyebaran berita bohong dan telah melanggar Undang-Undang ITE di konten YouTube. Bambang Trimulyono merupakan penulis Jokowi dan pernah dipenjara selama 3 tahun akibat tulisannya tersebut. Baru-baru ini, Bambang Tri juga menyebut ijazah Jokowi palsu dan menggugatnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sedangkan Sugi Nur juga pernah dipenjara selama 10 bulan untuk kasus ujaran kebencian. Dan Sugi Nur juga adalah pemilik akun YouTube Gus Nur 13 Official. Aktivitas mereka berdua di akun YouTube Gus Nur 13 Official membuat mereka ditangkap oleh polisi. Adapun Bambang yang ditangkap di sebuah hotel di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Sementara penangkapan terhadap Sugi Nur belum diketahui. Masih malam, ini mereka masih diperiksa di Mabes Polri. Nah, terkait perkembangan program antara narasumber pembicara, pengelola, pemilik, pengguna, atau penguasai YouTube Gus Nur 13 Official tentang ujaran kebencian berdasarkan sara dan atau penistaan agama, Polri masih belum membuka konten apa yang dipersoalkan sehingga mereka menjadi tersangka. Adapun penetapan tersangka itu berdasarkan laporan dari polisi Polri tertanggal 28 September 2022. Dan dalam kasus itu, Polri telah melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yaitu sebanyak 23 saksi, termasuk diantaranya 7 orang saksi. Selain itu juga telah menyita sejumlah barang bukti yakni 1 buah flash disk, screen capture, dan 2 lembar screenshot unggahan video. Adapun sebagai tersangka yang pertama, tersangka disangkakan dengan pasal 156A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45 ayat 2 Jangsto, pasal 28 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang ITE, tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, ras, agama, dan antar golongan. Kemudian pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran ujaran kebencian dan bohong sehingga menimbulkan di masyarakat saat ditanyakan soal penahanan Gus Nur. Mengatakan kedua tersangka Indonesia